Drama ini mengisahkan wanita bernama Miss Kim yang serba bisa. Tapi ia harus satu kantor dengan manajer muda yang sombong dan selalu merendahkan pegawai kontrak. Drama ini pastinya diselingi aksi kocak mereka. Dan drama Queen of the Office pun dimulai. Cerita berawal di tahun 2013 di Spanyol. Miss Kim seorang matador profesional. Ia dapat mengendalikan banteng ngamuk di hadapan penonton. Tiba di rumah, ia mendapat tawaran pekerjaan di Korea. Singkat waktu, Miss Kim kembali ke kampung halamannya. Di bagian lain, para pegawai sedang bertengkar mengenai produk kecap rendah sodium yang tak laku di pasaran. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Menurut manajer bernama Mo, mungkin masyarakat belum terbiasa mengkonsumsi kecap rendah sodium. Lagian, produk ini juga baru berjalan setahun. Jadi masih butuh proses selanjutnya. Alasan ini tak dapat diterima Bu Yeo karena mereka saja bisa ngejual AC di Alaska atau menjual keju di Swiss. Pak Huang akan memaafkan mereka jika dalam 3 bulan ke depan mereka bisa menjual kecap di pasaran. Seseorang bernama Jang Kyujik adalah lulusan sekolah Amerika. Ia seorang bos muda yang ahli dalam resep makanan. Selama 2 tahun berturut-turut, ia menjadi pegawai terbaik dalam memasarkan produk bumbu masakan. Di dalam pesawat, Jang Kyujik nyelonong masuk ke kelas bisnis. Ia terkejut dengan fasilitas mewah di area tersebut. Mencoba duduk untuk ikut menikmati makanan dan fasilitas. Tiba-tiba pemilik kursi datang dan mengusirnya. Sambil ngeloyor, ia mencomot kue nasi. Apesnya ia keselak bersama dengan pesawat yang mengalami turbulensi. Hingga Miss Kim menampol dan kue nasi itu pun keluar dari tenggorokannya. Sebelum berpisah, Miss Kim memberitahukan namanya. Di tempat lain, Jory sedang mencari pekerjaan melalui agensi dan bertemu dengan Jong Chol. Jang tiba di kantor dan disambut Pak Huang, seorang GM di Jang Food. Ia protes karena dipesankan tiket pesawat kelas ekonomi, padahal sudah banyak menjual kecapnya. Jory diinterview untuk bergabung sebagai pegawai kontrak. Sementara, Miss Kim memotong rambutnya yang seperti sarang tawon. Mungkin kutunya juga banyak. Setelah pertemuan sebelumnya di pesawat, kini mereka bertemu lagi untuk interview. Miss Kim, pegawai kontrak yang direkomendasikan langsung oleh Pak GM. Khusus untuk Miss Kim, aturan kontrak tak boleh dilanggar, karena ia memang mendapat perlakuan khusus. Tugasnya sebagai tim support perusahaan, termasuk mengerjakan perabotan kantor yang rusak, merapikan file, pokoknya mah tek-tek bengek urusan sapu jagat deh. Aksi kerja kerasnya membuat teman-teman satu ruangan melongo, Cok. Di bagian lain, Pak Jang baru menyadari jika wanita yang mengusir dan menampol dalam pesawat adalah Miss Kim. Karena penasaran, Jang menanyakannya langsung pada Kim tentang kejadian saat di pesawat. Dan ia mengakuinya. Anehnya, bagaimana mungkin Kim yang pekerja kontrak dapat membeli tiket di kelas bisnis? Sementara ia seorang manajer duduk di kelas ekonomi. Miss Kim juga tak peduli dengan ocehan bosnya. Ia pun pergi. Pokoknya mah kumaha manehna bae. Ia juga orang yang tak mau bersosialisasi dengan teman-teman kerjanya. Selain bekerjanya cepat, Kim juga berani menolak perintah Pak Jang karena ia bukan atasannya langsung. Kesal dibantah bawahannya, Jang melaporkan pada Pak Huang. Pak Huang mengetahui jika Kim adalah pekerja keras, ia harus dapat memanfaatkannya, bukan memusuhinya. Pak Huang jadi marah saat Jang meminta bos segera memecatnya. Tepat jam 6 sore, Miss Kim langsung pulang. Selama ini para pegawai tak ada yang berani melakukannya. Hal ini bertolak belakang dengan Juri yang sama-sama pegawai baru.
Ia harus mengerjakan pekerjaan sendirian hingga harus lembur. Saat akan memberikan hasil pekerjaannya, malah tertinggal di dalam taksi, hingga membuat semuanya panik untuk mencarinya. Sementara Miss Kim tak peduli karena bukan tanggung jawabnya. 하셨어요? USB라고요? 아까 배달 온 경식이 줬는데요. 배달 나갔다가 수철이 형 줬는데. Entah pada Katro atau PAY, mereka bareng-bareng mencari USB data penting hingga ke berbagai tempat. Mereka terperangah melihat Miss Kim membawa alat berat untuk mengambil USB yang terlempar di atas tumpukan pasir. Lagi-lagi Miss Kim berulah ia menghentikan pekerjaannya karena saatnya makan siang. 점심시간입니다만. Hingga atasan langsung menandatangani lemburannya dulu, baru dilanjutkan. Wah, benar juga. Kim yang ketus dan berhati dingin tak peduli dengan ocehan teman atau siapa saja yang mengajaknya bicara di saat jam pulang tiba. Ia pokoknya cabut dah. Juri terkejut mendapat tagihan dari Kim atas pekerjaan lembur dan biaya sewa alat berat yang digunakannya. Sepulang kerja, mereka diajak Pak Hwang untuk nongki-nongki di bar. Jang protes karena Mo menganggap Miss Kim sebagai wanita spesial. Menurutnya, ia hanya taunya bekerja. Wanita Cooper kayak hidup di abad 20 dan nonton sinetron di rumah. Penampilan dan busananya juga jadul. Mereka terkesima melihat penampilan dansa salsa. Di tempat lain, juri teringat kejadian masa lalu saat kebakaran di Bank Daehan yang terjadi di dekatnya. Kembali ke Jang, mereka berdua melongo melihat yang dansa itu ternyata Miss Kim, wanita yang baru saja direndahkan mereka. Seseorang bernama Bitna sedang mengucapkan sumpah untuk setia pada perusahaan Jang Food sebagai perusahaan makanan terbesar. Selain itu, Jang dinobatkan sebagai karyawan terbaik. Ia berapi-api mempromosikan dirinya sendiri. 바로 그 규직창. HBS 하버드 MB를 딸 수 있었을. Yang telah bekerja keras. Ocehannya terganggu di saat Miss Kim masuk ke ruangan untuk mengambil sampah. 자본주의 정글에서 이 사원증 없는 자. Apalagi, Kim juga gatal kupingnya ngedengar ocehan si Jang hingga sengaja membuat gaduh. 압사증이. Tentu teriakannya membuat semua orang menoleh padanya. 아줌마. Esok harinya, mereka berdua masih tak percaya apa yang sudah dilihatnya semalam. Sejak ada Miss Kim, kini pegawai menyanjung rasa kopi buatannya. Hari pertama bekerja, Bitna membawakan bunga untuk ruangan Pak Hwang. Lalu Pak Hwang mengenalkannya pada semua pegawai jika wanita cantik ini akan bergabung di tim marketing. Lagi-lagi mereka terganggu Miss Kim karena ia tak mau menunda pekerjaannya. Pokoknya sikat aja bleh. 제 업무가. Mo dan Jang mulai mengusik lagi Miss Kim. Mereka ingin tahu apa Miss Kim mau mengaku jika semalam ia dansa di bar. Tapi rupanya Kim tak mengakui perbuatannya. Kesal dengan aksi Mo yang bertele-tele, Jang langsung saja to the point sambil mempraktekkan dansa salsa. Padahal aksinya itu membuat Kim jadi mual. Jang malah menjadi-jadi dengan menuduh Kim telah berbuat cabul. Tersinggung dengan ocehannya, Kim tak segan-segan menggunakan staples besar untuk mengerjainya. 남자들을 이런 모양새로 후리고 다니는 거 내가 다 봤다고. 내가 반드시 밝혀내서 응하고 말 거야. Wah, gokil juga. Hingga membuat si Jang ketakutan bijinya di staples. Dan membuat kakinya pun langsung kram. Jori menguntit kemana Kim makan siang. Kedatangannya membuat Kim tak senang, hingga selera makannya hilang. Juri meminta Kim agar ia mengizinkannya untuk mencicil tagihannya. Sayang permintaannya ditolak. Untuk membalaskan dendamnya, Jang meminta izin Pak Hwang agar ia dapat mengajak Miss Kim untuk menemaninya mendatangi supermarket. Awalnya, Pak Jang ingin membuktikan jika ia sales terbaik. 장대리 마트계의 황태자. Di supermarket, mereka bertemu dengan manajer Han. Jang senang karena Pak Han menyanjungnya. Tapi ia terkejut setelah Pak Han begitu hormat pada Miss Kim. Sebagai tamu kehormatannya, ia tentu melupakan Pak Jang. 그럼 저는 좀 하고 있어.
tapi malah kecewa dengan apa yang didengarnya tentang Miss Kim. Pak Han menjelaskan jika Kim dulunya kasir legend di tempat itu. Ia dapat bekerja dengan cepat dan merapikan semuanya sendiri hingga penjualan di tempat mereka sangat pesat. Kembali ke kantor, Pak Hwang senang karena manajer Han memberikan tempat promosi 2 kali lipat luasnya dari yang mereka minta. Padahal minggu lalu Pak Han menolak permohonan mereka. Saking senangnya, Pak Hwang mengajak bawahannya untuk makan malam bersama. Lagi-lagi Kim pulang karena ia cuma pegawai kontrak, jadi tak ada kewajiban untuk ikut. Miss Kim mengingatkan Pak Jang jika ia bukan Bayu. Jangan seenaknya memanggil namanya, sambil menyebut Jang kepala kubis keriting. 입니다. 빠마월씨. 야! 너 거기 안 서! Usaha Mo untuk mengajak Kim tetap ditolak. Di tempat karaoke, Jang yang sudah mabuk tak karuan tingkahnya. Esoknya, Pak Hwang memberikan selendang pada Jang. Lalu para pegawai cewek sudah berharap untuk mendapatkannya karena ia juga masih lajang. Dan yang beruntung itu si Jory. Entah beneran tegas atau hanya mengerjainya saja, di masa lalu Bitna dan Jang begitu dekat. Jang tak sungkan-sungkan memberikan pekerjaan menumpuk padanya. Karena keteteran, ia meminta Kim untuk membantu, namun lagi-lagi ditolak. Akhirnya Jory mau membantunya. Pekerjaan pun hampir selesai. Peristiwa tak terduga terjadi di mana Bitna sedang mengambil sesuatu dalam tasnya. Tak sengaja menekan keyboard laptop, sehingga order itu angkanya bertambah. Yang tentu jadi salah order. Tak hanya Jang yang terkejut, tapi membuat Pak Hwang marah besar. Dan menyuruh semua pegawai mengurus orderan kecap yang diterimanya. Jory mencoba menjelaskan jika pekerjaannya sudah benar, tapi Jang tak mempercayainya. 사고가 생긴 것 같습니다. 정말 꼼꼼히 봤는데. Apalagi Jang tak merasa jika ia menaruh hati pada Jory. Ini hanya kesalahpahaman karena Jory terlalu GR. Di Mart, manajer Han mengocehi Jang karena salah order yang seharusnya 100, malah tertulis 1000. Jang bertahan dengan pendiriannya jika pegawai tetap mereka dapat membantunya. Tapi ditolak Pak Han karena nyeken barcode aja belum pernah. Dengan sukarela, Miss Kim mau membantunya. Dengan syarat, Pak Han tak boleh menghukum pegawainya. 정말이십니까, 미스 김네? 누구에게도 맨장건에 대해서는 Tak mau kalah dengan Miss Kim, Pak Jang merendahkan pekerjaan kasir menurutnya monyet juga dapat melakukannya. Adu mulut terus berlanjut, hingga akhirnya Pak Jang tertantang untuk melakukannya sendiri. Ujung-ujungnya mereka berlomba untuk menjadi kasir. Sebagai kasir, mereka harus dapat menahan pipis. Kalau lagi sibuk, sulit untuk meninggalkan mesin kasir. Pertandingan dimenangkan oleh Jang karena Miss Kim lupa men-scan salah satu item karena terjatuh. 장 팀장님 잘못했습니다. 그래서 일부러 져주신 거예요? Hanya Mo yang tahu sebenarnya Kim memang sengaja mengalah pada Jang karena memang tak boleh mempermalukannya. Dengan jengkel, Jory membuang hadiah pemberian Pak Jang. Untuk meredam kemarahan atasannya, Bitna mencium mantannya. Setelah mendengar ocehan Mo tentang acara kepiting kecap, lalu Pak Jang mengajukan ide untuk mengadakan promosi kepiting kecap. 최강혁으로는 생산이 없. 달인을 찾아서란 프로그램 봤었거든요. 다시 보기로 한번 다들 보세요. Pertama-tama mereka harus merekrut ahli kepiting dan melakukan promosi secara langsung. Tiba-tiba Miss Kim menyela, memberitahukan tentang acara di televisi yang menyiarkan pembuatan kepiting kecap. Selain itu, dalam sekejap Kim memberikan anggaran jika mereka akan promosi di acara kepiting kecap. Tentu membuat Pak Jang heran, karena baru juga ide itu direncanakan. Lagi-lagi Jang harus kalah satu langkah. Lalu Jang dan Mo pergi ke pantai untuk menemui si master kepiting, tapi gagal untuk bertemu. 전화해서 한번 물어봐야겠다. 야, 안 돼. Hingga di suatu tempat mereka bertemu dengan si master kepiting yang bernama Byungman dan mengajaknya bertemu dengan Pak Hwang. 알아말하는 밑에 잘 주셨습니다. 여기서 일이요? 께서 우리 미스 김을 아십니까? 같이 돌아다니면서 일 좀 했지. Lagi-lagi pria itu mengenal Miss Kim karena pernah bekerja sama dengannya. Acara promosi sedang disiapkan.
Manajer Han kecewa karena Miss Kim tak dilibatkan. Dalam perjalanan, lagi-lagi apes karena Jang malah ikut menyupiri untuk membawa 300 kepiting dan mengalami kecelakaan. Hingga si ahli kepiting tangan kanannya patah. Untuk mencari pengganti si master kepiting, Jang harus mencari hingga ke pasar ikan. Tapi tak ada satupun yang bersedia bekerja sama dengannya. Hingga membuat manajer Han marah dan kecewa. Padahal kepiting-kepiting itu telah tiba di martnya. Sebelum Jang dipecat, ia menyiapkan surat pengunduran dirinya. Diam-diam mau menemui Miss Kim di bar, agar ia mau membantunya di acara promosi besok. 할 수 있다고 도와야 됩니까? Karena Kim pernah bekerja sama dengan si master kepiting. Mau memberitahukan jika Jang akan mengajukan surat pengunduran diri. Tapi ia tak dapat membantunya. Kim yang sudah direndahkan hanya dikarenakan ia pegawai kontrak tak peduli dengan apa yang akan terjadi pada manajer Jang. Byung-man menghubungi Miss Kim agar ia mau membantunya. 잃어버렸어. 그게 큰일이지. 이게 진짜 나쁜 놈이에요. Di acara kepiting, emak-emak rempong pada protes karena tak sesuai rencananya. Direktur Mart kecewa melihat acara mereka berantakan. Kini saatnya kerjasama mereka tak berlanjut. 현실은 저희가 다 보상하게. 서로 새로운 파트너를 Kemunculan Jang akan memberikan surat pengunduran diri, tiba-tiba terdengar pengumuman di Mart jika acara kepiting kecap akan dimulai. 고객 여러분들께 알려드립니다. 행사가 시작됩니다. 내다 구했어? Mereka bertanya-tanya siapa yang akan melakukan. Lagi-lagi kedatangan Miss Kim yang akan menggantikan Master Byung-man yang cedera. Aksinya dapat memukau emak-emak rempong yang tadi ngedumel. 자, 오세요, 오세요. 난 사방님. Acara promosi pun berakhir sukses. Direktur Mart tak jadi membatalkan kerjasama mereka. Pak Jang menunggu untuk bertemu Kim. Bukannya berterima kasih telah dibantu, tapi malah menuduh Kim akan meminta tambahan lembur hingga 4 kali lipat dari normalnya dan akan mengadukan masalah ini ke Depnaker. Kim tak tertarik untuk melayani ocehan Pak Jang. 뭘 덜 따는 것. 이번 시간 회수당은 받지 않는 걸로. Saat ia pergi, tak sengaja Pak Jang menginjak botol dan mendorong Kim hingga terjatuh, yang menyebabkan kakinya terluka. 손대지 마십시오. 제가 알아서 합니다. Di tempat lain, Mo membelikan hadiah buat Kim. Tiba di dekat rumahnya, ia melihat mereka sedang adu mulut. Miss Kim risih dengan ocehan Jang, hingga ia menampolnya. Beberapa saat kemudian, Mo juga menghampiri dan ikut menampol Jang. Duh, apes pisan lo Jang. Tentulah Mo telah salah paham, karena Mo hanya mendengar teriakan Kim. 정원아, 너 코 피해. 넌 나 왜 때린 거니? Esok harinya, mereka terkejut melihat Miss Kim telah tiba di kantor dan sedang melenturkan tubuhnya. 어떻게 엘리베이터보다 빨리? 16 tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997, Miss Kim orang pertama Korea yang mau bekerja dengan status kontrak. Kini pegawai kontrak di Korea tercatat 8 juta orang. Setelah habis kontraknya, Miss Kim pergi meninggalkan Korea. Pak Hwang berencana mengajak kembali bawahannya makan malam. Sementara, mau menemui Jong Chol meminta saran apa yang harus dilakukan agar Miss Kim ikut berkumpul dengan mereka. Menurut Jong Chol, ada satu cara yang harus dilakukan. Singkat cerita, Miss Kim ikut menghadiri makan malam. 즐겁게 마시고 Lagi-lagi ia hanya membantu untuk memotong dan memanggang daging untuk mereka. Ia tak peduli dengan makanannya. 까지 샤워하는 기분이야? Lalu melanjutkannya dengan berkaraoke. Kim menguping ocehan Jang yang sudah mabuk karena merasa direndahkan oleh Kim yang seorang pegawai kontrak. 정원아, 외롭다는 감정은 그런 들깨가 느낄 수 있는 게 아니라고. Kali ini Pak Hwang terkejut mendapat tagihan uang lembur $600 karena mengajak Miss Kim ikut di acara mereka. Ia meminta Jang menemui Kim agar diberikan diskon.
Lagi-lagi, gara-gara Jory tertidur di dalam toilet membuat Pak Jang mengocehinya. 멀쩡하게 자기 일 다 하고 있는 저 사람들은 다 뭐야? 회식을 빙자한 술자리에서 당신한테는 Kim membelanya dan berujung mereka jadi adu mulut. Tak mau kalah, Jang mengajak adu cepat menstaples kuesioner tentang produk baru mereka. Karena ada satu lembar kertas yang tak terstaples dengan baik, jadi Pak Jang yang memenangkannya. Sebagai pemenang, Pak Jang boleh menjitak jidat Kim. 설문조사지 안 돌릴 거예요? Setelah berkali-kali Pak Jang memenangkan kompetisi, ia akhirnya menyadari jika Miss Kim memang sengaja mengalah. 미스 김씨 말이야. 일부러 져주신 거다. 알고 있었어? Bunga-bunga sakura berjatuhan tepat di saat Pak Jang akan menyintrek jidat Miss Kim. Wah, petanda apa ini? Apapun resikonya yang akan didapat, Pak Jang memberanikan diri menciumnya. Tentu membuat Mo kecewa karena cintanya merasa disalib oleh temannya. Di kantor, mereka membicarakan teman-teman sekantor yang berpacaran. Rumor ini membuat Jang jadi ketakutan karena peristiwa ciuman semalam. Walau sudah dikecewakan temannya, Mo berpura-pura tak tahu apa yang terjadi semalam. Lalu Mo mengajak Jang makan siang di Resto Pak Duloh, tempat makan langganan Miss Kim setiap hari. 김씨가 있었어? 회사 앞 좁다 좁아. Saat itulah Mo memberitahukan jika ia melihat kejadian semalam saat Jang mencium Miss Kim di taman. Kim yang memang berada di sana mendengar ocehan Mo. Lalu Jang menanyakan langsung pada Kim apakah ia marah dengan kekilafan Jang yang telah menciumnya. Jawabannya cukup menyenangkan hati Jang. 왜 그랬는지 설명해야 되는 거 아닐까? Di tempat lain, Jang memberikan alasan mencium Miss Kim pada Mo jika ia melakukannya di bawah alam sadar, seolah-olah ada yang telah menggerakkan dirinya. Ini memang aneh karena Miss Kim bukan tipenya. Ia terlihat seperti wanita jantan dan berkonde pula. 너 그렇게 가볍게 생각하는 거냐? 너 지금 나한테 Mo sedikit emosi mendengarnya karena wanita yang disukainya sepertinya telah dipermainkan. Guna mempersiapkan rapat penting dengan klien dari Rusia, Jang meminta Pak Hwang untuk melibatkan Miss Kim. Dengan sombong, Jang meminta Miss Kim hanya duduk mendampinginya di saat rapat karena ia akan menyelesaikan sendiri, termasuk menjadi penerjemah dalam rapat. 내일 당신은 따라오기만 하면 돼. Pagi itu, Pak Hwang memergoki para bawahannya yang datang terlambat ke kantor. Ia menegur Jory dan Bitna. Perlakuan Pak Hwang berbeda pada Bitna. 죄송합니다. 아버님 잘 계시지? Karena Pak Hwang teman ayahnya, selain itu keluarga Bitna pemilik Bank Daehan. Jory selama ini berteman dengan Bitna, tapi ia sendiri baru mengetahuinya. Padahal gaji mereka ditransfer dari Bank Daehan. Bitna menyiapkan dokumen kontrak dan kwitansi yang akan dibawa dalam rapat. 아니 또 장주희 씨야? 본봉대? 죄송합니다. Ia terpeleset hingga dokumen berceceran. Setelah merapihkannya, Mo memasukkan ke dalam lemari file dan menitipkan kunci pada Jory. Rapat dengan Sarasapi dari Rusia dimulai, sebuah perusahaan retail terbesar di sana. Особенная когда инфляция. Быстро понять инфляцию Кореи. Hasil rapat masih alot karena pihak Rusia ngotot meminta harganya diturunkan. Di bagian lain, Bitna meminjam kunci lemari yang dititip Mo pada Jory, tapi ia lupa mengembalikannya. Tak tahan mendengar mereka di pojokan pihak Rusia, membuat Miss Kim tak dapat menahan diri. Dengan semangat, ia ikut campur untuk mendapatkan harga sesuai keinginan Pak Hwang. Dan pihak Rusia akhirnya mengalah. Lagi-lagi Miss Kim yang harus menyelesaikan pekerjaan Pak Jang. Mo sedang menyiapkan dokumen yang akan ditandatangani Sarasapi. Tapi dokumennya tak lengkap. Pasti karena dokumen tercampur saat berhamburan. 마음에 들어간 것 같은데? 당연히 여기. Saat mereka akan mengambilnya, kunci lemari tak ada di laci Jory, yang ternyata dibawa Bitna. Kontan mereka jadi panik. Karena dibutuhkan buru-buru, Jang menyuruh Bitna pergi dengan kereta api. Bitna yang anak papih belum pernah naik transportasi umum hingga membuatnya bingung. 여기엔 나오는 곳이에요.
Dan ujung-ujungnya Jori menemukan Bitna berada di kantor stasiun karena pingsan. Pak Hwang marah dan meminta Jang untuk segera memecatnya jika mereka tak tiba jam 9. 열사 담당 누구야? 정주리 씨 지고 오고 있다고. 장주리 씨야! Waduh, kejam toh, yang salah siapa, yang apa siapa. Dalam perjalanan, tersisa waktu 20 menit lagi. Masalah lain muncul di mana supir bis sakit perut, ia meminta izin penumpang untuk pup dulu. Aduh, kacau ini mah. Lagi-lagi Kim, salah satu penumpang bis, langsung mengambil alih bis hingga tiba di dekat kantor mereka. Akhirnya urusan kontrak berhasil diselesaikan dengan baik. 스바시바. 시어겐 사라시바. 따스비다냐. Pak Jang kecewa karena Kim tak memiliki perasaan terhadapnya, walau ia telah menciumnya. 그렇게 아무렇지도 않냐고. 어쩌다 호기심에 들이댄 미를 두고 싶지는 않습니다만. Di masa lalu, Kim bekerja sebagai teller di Bank Daehan dengan status pegawai tetap. Hanya ia yang tak memakai konde pada rambutnya. Hingga suatu peristiwa terjadi di mana uraian rambutnya masuk ke dalam mesin hitung. Hingga ia dimarahi bosnya. Dan di saat krisis ekonomi di tahun 1997, Kim dipecat dari pekerjaannya. 상처가 좀 많아요. 데뷔 심파티코. 비밀인 거 알죠? 아, 예. Mereka terkejut mengetahui jika Miss Kim juga ahli meramal garis tangan, bahkan ia memiliki sertifikat resmi. Woleh, pakai sertifikat segala kayak ceramah ya. Ia dapat menebak jika Ah Jusi bermain saham. Lalu Kim menyarankan untuk menjual seluruh sahamnya di akhir bulan karena akan merugi. Setelahnya juri juga diramal bahwa ia akan menjadi sorotan publik. 쪽에 보낼 견적서랑 홍보 자료드리고 5회 1차 미팅이랬지. Lalu mereka rapat dengan pihak Home Shopping. Persyaratan yang diajukan mereka membuat Pak Jang kesulitan untuk memenuhinya. 또 최다 구성으로 가면 되겠네요. 그 정도면 최다 구성이 아니라 거의 매진 임박 한정 수량. Sebelum rapat kedua dilanjutkan, mereka menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Saat siaran live akan berlangsung, mereka membutuhkan produk yang dapat dibandingkan antara produk palsu dan produk asli. 짝퉁 맞죠? 아니죠. 우리 모델이랑 똑같은 짝퉁. 이거 짝퉁 맞지? Dalam siaran live, pembawa acara merusak tas palsu milik Jori, hingga ia marah dan mengacaukan acara home shopping mereka. 주리 씨. 방송사고는 그렇다 치고 Untunglah ada Miss Kim yang dapat menolong mereka menjadi model untuk memperagakan baju senam yang akan dipromosikan selanjutnya sebagai kompensasi acara live mereka yang berantakan, hingga penjualan baju yang dipromosikan begitu laris. 정말 쫀쫀한 게 하면 늘어하지야. 우리 늘어하지야. 쩍쩍 대단한 당이 전부 다 매진됐습니다. Tak hanya itu, Kim juga menjadi model untuk memerankan acara live mereka. Hingga membuat teman-teman kantor malah jadi menonton aksinya. Untuk mengisi acara selanjutnya, promotor marah karena bawahannya tak dapat menemukan model berambut keriting. Hingga Miss Kim merekomendasikan Pak Jang untuk jadi modelnya. Ia juga memiliki sertifikat ahli tata rambut. 악성 곱슬이었어요? Walau Jang menolak, ia tak bisa berbuat apa-apa karena demi penjualan cuka merah agar sukses. Sementara dari semua acara home shopping, yang menarik perhatian netizen adalah tas sampah tiruan milik Jori. Ia jadi teringat dengan ramalan Miss Kim sebelumnya. Sementara Pak Jang stres karena model rambutnya berubah total. Ia terlihat seperti ayam pelung. 서태지 머리 같기도 하고. 내 머리에 뭔 짓을 한 거야? Berbeda dengan Kim yang mendapat bayaran $1.000 dari acara live-nya. Tiba di kantor, Pak Hwang senang karena pihak home shopping meminta mereka untuk tampil 3 kali seminggu dalam acaranya. 편성까지 확정해주겠다는데. 너네도 자네 덕이 컸다면 Miss Kim selalu berhasil memberikan kontribusi besar pada Yang Put. Pak Hwang memberitahukan keinginan para direksi agar Kim mau menjadi pegawai tetap. Sayang permintaannya ditolak mentah-mentah, karena Kim tak ingin jadi budak perusahaan manapun. 정규직이야. 죄송합니다, 부장님. 될 생각이 없습니다, 부장님. 노예? Ocehan kasar Kim membuat Pak Jang marah dan menegurnya.
Bahkan memberitahukan jika Miss Kim saat datang ke Korea naik pesawat di kelas bisnis dengan harga tiket $10.000. 이 여자가 한국 올 때 S클래스를 타고 왔단 말이야. Pak Jang telah menyelidikinya. Kini ia tahu jika Miss Kim juga memiliki sertifikat sebagai mekanik pesawat. Hingga pimpinan penerbangan memberikan tiket pesawat bisnis gratis untuknya. Sebelum pulang, Miss Kim memberikan kopian sertifikat mekanik pesawat miliknya, Wong Edan. Jang merasa aneh dengan Miss Kim karena memiliki sertifikat apa saja yang dibutuhkannya. Ia akan memeriksa sertifikat mekanik pesawat ke Badan Forensik Nasional. Apakah itu memang benar-benar asli? Mo telah mengetahui alasan Kim yang sebenarnya jika ia trauma setelah ia dipecat dari bank padahal statusnya pegawai tetap. Bitna kecewa karena Jang tak mau melanjutkan hubungan mereka. Di lain tempat, Mo menemui Kim untuk memberikan hadiah untuknya. 피곤하게 하고 싶지 않아. 뭘 그렇게 잘못했어? Karena tak diterima hadiahnya, maka Mo meletakkan hadiah di dekatnya sambil ia berlalu pergi. Untuk menghormati Mo, ia membuka hadiah pemberiannya. Ia teringat kembali masa lalu saat atasan di bank juga memberikan hadiah padanya. Hari itu mereka sama-sama naik kereta untuk berziarah ke orang tua masing-masing. Mereka terkejut karena bertemu saat pulang dari rumah Abu. Pak Jang yang memang selalu bertingkah songong, ia tak merubah perilakunya bahkan saat berada jauh di luar kantor. Jang mendekati Kim yang sedang membaca buku. 뜯으면서 같이 가자고. Ulahnya selalu nyinyir, merendahkan bahkan ngebully Kim. Hingga Kim marah dan mereka bertengkar. 왜 갑자기 반말이야? 비행기처럼 또 한 대 맞을래? Untuk mensiasati agar Jang tertinggal kereta, Kim mengajak mereka turun di stasiun guna mengajaknya berkelahi. Tapi rupanya itu hanyalah prank saja. Jang yang terlanjur sudah turun dari kereta malah tertinggal karena kereta terus melaju untuk melanjutkan perjalanan. 생리 휴가를 냈어? 저번 주에도 연차 썼잖아. 좀 계속 안 좋아서요. Lalu kebencian para bawahan memuncak terhadap atasan Jang bermula saat Bong Him mengajukan cuti palang merah ditolak. Bahkan dipermalukan di depan teman-temannya. Hingga teman-teman menyadari jika ucapan Kim ada benarnya. Hari itu Pak Jang meminta dibuatkan kopi. Mereka yang kebetulan sedang ngerumpi di pantry memberikan ludah-ludah mereka dalam cangkir kopinya sebelum diberikan. Ih, jijik. Setelah kopi diberikan, semua dari mereka memantau Pak Jang agar ia cepat-cepat meminumnya. Sayang terganggu dengan datangnya Mo. Saat Mo memberitahukan jika ia akan ke pantry untuk membuat kopi, secara spontan Jang memberikan kopinya, yang tentu saja membuat mereka terperangah. Tak ingin orang yang tak bersalah meminumnya. Cepat-cepat si Bong Hee merebut cangkir itu dan meminumnya. Wah, senjata makan tuan, Bray. Masalah bermula di saat Jori sedang memfotokopi. Lalu mesin fotokopi tiba-tiba terhenti. Juri yang memang bukan teknisi mencoba membetulkannya, tapi malah membuat mesin fotokopi jadi rusak. Tugas Kim membetulkan mesin fotokopi itu tak berhasil karena ada spare part yang harus diganti dengan harga mahal. Hingga mereka harus melakukan fotokopi di bagian umum yang terletak di lantai lain. Dengan sukarela, Jori mau membantu mereka karena merasa bersalah. Tapi yang terjadi, Jori malah dimanfaatkan teman-teman pria untuk membeli rokok. 이해하겠는데 리아나가 출산 휴가를 냈는데 3개월 안에 대리 딸 수도 있고. Jori mendapat tawaran bekerja dari temannya di sebuah perusahaan berlian. Pak Hwang meminta kedua bawahannya untuk menanyakan kembali tawaran yang pernah ditolak Kim untuk menjadi pegawai permanen. Lalu Mo menemui dan mencoba melobinya lagi, yang ternyata tak berhasil. Pak Jang terkejut mendengar Kim masih menolak tawaran Pak Hwang. Hingga ia sendiri yang menemuinya. Lagi-lagi Pak Jang mendapat jawaban yang sama dari Kim. Ia tak ingin terikat dengan perusahaan manapun. Apalagi sifat Pak Jang selalu merendahkan semua karyawan berstatus kontrak. 하루하루를 살아가는 야, 너도 진짜잖아.
Esok harinya, Pak Jang tak mau masuk kantor setelah dikecewakan Kim. Jori juga berbohong pada Jong Chol jika ibunya kecelakaan dan akan pergi ke Busan. Di hari yang sama, masalah baru muncul. Pak Hwang meminta Mo untuk menyelesaikan materi karena Pak Jang tak masuk kerja. 그러니까 무 팀장이 PT해야겠어. 아, 예, 감사합니다. Ia mengumpulkan materi yang didapat dari bawahannya. Kini tersisa satu materi yang belum diberikan oleh Jori yang juga tak masuk hari itu. Masalahnya komputer Jori di password. Kim mendengar ocehan teman-teman Jori yang membicarakan jika Jori pindah bekerja ke perusahaan berlian. Ia mendesak teman-teman untuk memberitahukan di mana perusahaan itu berada. 들었어요? 말해. Diam-diam, Kim menemui Jori di tempat barunya. Hanya untuk mendapatkan password komputernya. Jori kecewa dengan dirinya sendiri karena tak mendapat tawaran lebih baik seperti Kim. Baginya, Pak Hwang dapat menendang dirinya kapan saja dari perusahaan. Kembali ke kantor, Kim dapat membuka komputer Jori. Pak Jang mendapat berita jika presentasi penawaran perusahaan mereka berjalan lancar, tentu berkat bantuan Miss Kim. Lalu ia menemui Kim untuk mengucapkan terima kasih. Jang bahkan melihat Miss Kim berkeringat dingin. Ia menduga jika Kim sedang demam. Tentulah Kim tak mau tergantung pada orang lain. Ia tak minta ditolong oleh Pak Jang. Tapi karena kondisinya sudah parah, Kim menyender di bahu Pak Jang. Esok harinya, Jori kembali bekerja di kantor. Salah satu pegawai yang put menikah di hari kerja. Mereka pergi ke undangan. 신부 입장. 결혼식 끝나고 얘기해. Saat mempelai wanita diminta berjalan ke altar, tiba-tiba ayah pengantin tak setuju dengan pria pilihan putrinya karena telah ditipu oleh calon mantunya. Putrinya menangis karena orang tua meninggalkannya. Di waktu yang tepat, Miss Kim datang untuk meminta tanda tangan Pak Hwang. Jadi ia yang mengantarkan pengantin wanita berjalan di altar, yang tentu membuat mereka terkejut. Apapun masalahnya, Miss Kim orang yang telah membantunya. Selesai mengantarkan mempelai wanita ke pengantin pria, lalu Miss Kim meminta tanda tangan pada Pak Hwang. 아픈 사람을 구해줬으면 구해달라 한 적은 없습니다만. Pak Jang protes karena Kim tak berterima kasih telah ditolong di saat sakit. Alasan Kim sederhana karena ia tak meminta pertolongannya. Kedua orang ini selalu bertengkar saat bertemu, mirip Tom and Jerry. Kantor menyelenggarakan olahraga untuk semua pegawai. Lagi-lagi kehadiran Kim selalu menjadi pemenang. Puncak acara akan berlangsung dengan olahraga gulat. Pak Jang telah menjadi juara gulat 2 tahun berturut-turut. Kedatangan direktur pelaksana bernama Park Bon disambut mereka. Permainan dilanjutkan dengan lempar bola, di mana Park Bon ikut bermain. Semua pegawai sengaja mengalah agar dieliminasi keluar dari lapangan setelah mereka terkena bola lemparan Park Bon. Kini giliran Miss Kim yang berhadapan dengan Pak Direktur. Ia tak mau mengalah dan menangkap bola itu, lalu memainkannya sebelum melempar balik. 설마 그러지 마. Aksinya membuat Pak Jang terkejut. Ia takut Pak Direktur akan marah. Kim EGP sajalah, dia melemparkan bola itu dan terkena muka Pak Direktur hingga hidungnya berdarah. Pak Jang sudah pasti memarahi Kim karena ia tak mau mengalah pada Pak Direktur. Lagi-lagi Kim tak peduli karena ia harus memenangkan permainan bola di lapangan. 원래 상우님하고 게임은 그렇게 무식하게 힘쓰기만 해. Selama ini pacaran Yongsik dan Bong-hee disembunyikan dari teman-teman kantor. Saat permainan bola itulah Yongsik dapat menyelamatkan Bong-hee dari lemparan bola yang mengarah padanya, sambil mengungkapkan bayi mereka aman-aman saja. Mendengar itu teman-teman terperangah jika Bong-hee sedang hamil dan Yongsik adalah bapaknya. Mereka akhirnya saling terbuka. Alasan Bong-hee merahasiakannya karena tak ingin Pak Hwang mengetahui status kehamilannya karena kontrak kerjanya takut tak diperpanjang. Sementara gaji Yongsik juga hanya cukup buat ngontrak rumah. Terus bagaimana memberi makan bayinya?
Merasa telah dibohongi Bong Hee, Pak Jang akan memberitahukan kasus ini pada Pak Hwang. 매달 빚 갚느라고 차압당한단 말면서 어떻게 임신했다고 말해요? 재계약을 하려 했다 이거네. 부장님께 보고해야지. Kontes gulat dimulai antara Pak Jang dan Miss Kim. Pertarungan sangat seimbang, walau Miss Kim seorang wanita. Pak Hwang heran mengapa semua orang hanya menyemangati Kim. Pertarungan gulat akhirnya dimenangkan oleh Miss Kim. Mereka merayakan kehamilan Bong Hee, hanya Pak Jang dan Kim yang tak bergabung. Di tempat lain, Kim tahu jika Jang sengaja mengalah dalam pertandingan gulat. Pak Jang menjelaskan bahwa tugas ia adalah memang untuk menjaga kestabilan perusahaan, walau harus jadi penjilat. Kini Kim tahu jika jurang pemisah mereka memang terlalu dalam untuk disatukan. 회사의 편에 서서 회사 멍멍이. 당신과 나 사이에 흐르는지는 모르겠지만 Kim pergi dari tempat itu tanpa membayar pesanannya. Ternyata pertemuan mereka diketahui Bitna, yang tentu saja ia cemburu. Tak mau rugi, Pak Jang orang yang pelit meminta ganti rugi atas makanan yang belum dibayar Kim. Saat meminta tambahan uang, tangan Pak Jang memegang tangan Kim. Saat itulah pintu lift terbuka dan Bitna harus kecewa lagi untuk yang kedua kalinya melihat mereka berdua. Tak ingin menduga-duga, Bitna mencari tahu pada Mo tentang hubungan Pak Jang dan Kim. 아니 그냥 너 아직도 규직이한테. Penjualan produk mereka harus menurun sejak tahun kemarin. Pak Hwang terpaksa harus mem-PHK karyawan di setiap departemen. Mo terkejut jika Pak Ko ada dalam daftar pemecatan karena ia bagian dari timnya. Di bagian lain, Direktur Pak Bon sedang memimpin rapat. Rencana kompetitor Yang Put terus meluncurkan produk baru yang pasti akan menyulitkan mereka. 많이 받을 겁니다. Pak Hwang meminta Jang agar departemen mereka bisa mengalahkan tim pengembangan produk jika mereka tak ingin kena masalah. Agar Pak Ko tadi dipecat, mereka meminta pendapatnya tentang makanan sehat. Di masa muda, ia pernah melakukan penelitian tentang garam sehat yang diberi nama Proyek Jayom. Proses pembuatannya dari air laut yang dikeringkan oleh sinar matahari kemudian direbus. Rasa garam ini jauh lebih enak dan kaya mineral dari garam biasa. Sayangnya proposal proyeknya tak berlanjut karena perusahaan tak menyinggung tentang makanan sehat. Pak Jang akan melanjutkan proposal dan akan memberikan namanya atas nama Pak Ko, agar ia terhindar dari pemecatan. Pak Ko membawakan dokumen yang dimilikinya tentang pembuatan garam tradisional resep nenek moyang mereka. Setelah melaporkan pada Pak Hwang, lalu mereka pergi untuk mensurvei lokasi dengan ditemani Kim. Tiba di dermaga, diam-diam Pak Jang mencuri-curi pandang lewat foto-foto di ponselnya. Setelah tiba di rumah Pak Ong, mereka malah diusir. Haduh, PA ya. 저희 그렇게 나쁜 사람들 아닙니다. 죄송합니다. Sesaat kemudian, anak Pak Ong menemui dan mengajak ke tempatnya. Ayah mereka telah dikecewakan perusahaan besar sebelumnya. Itu sebabnya si ayah tak mau mempercayai dan bekerja sama dengan mereka. Perut Kim tiba-tiba berbunyi. Ternyata saatnya makan siang. Lalu tuan rumah memasakkan untuk mereka. Setelah dicicipi masakannya, lebih enak berkat garam buatannya. Kembalinya Pak Ong ke rumah lagi-lagi memarahi dan mengusir kembali mereka. Putri Pak Ong yang sedang hamil besar tiba-tiba merasakan perutnya seperti mau melahirkan. Dalam kepanikan itulah mereka membantu untuk membawanya ke dokter. Tapi karena tak ada dokter di kampung mereka, lagi-lagi Kim melakukan persalinan karena ia memiliki sertifikat bidan. Setelah melalui proses, akhirnya cucu Pak Ong lahir. Ia begitu bahagia. 병원에서 애를 받는 거야 정말? 물소 흑배 닮은 공주님입니다. Tiba di dermaga, mereka tertinggal kapal feri yang baru saja meninggalkan dermaga. Jadi terpaksa harus menginap. Kim melihat perahu boats yang tergeletak di pinggir pantai.
Menurut pemilik, jika bootnya itu rusak. Mereka akhirnya ditemui kembali Pak Ong untuk mengetahui apa yang mereka miliki. Ternyata tulisan itu tak cukup untuk dipercayai. Ia harus datang ke kantor mereka. Ia akan mempertimbangkannya karena Miss Kim telah membantu cucu generasi ke-37. Ia juga menawarkan mereka untuk bermalam di rumahnya. 정말입니까, 부장님? 그래. 기한 맞춰서 제출해야 하니까. Mo tak bisa tidur, ia pergi keluar rumah. Sementara Kim terbangun gara-gara Pak Jang tidurnya ngorok. Hingga Kim keluar rumah dan bertemu dengan Mo. 많이 피곤하셨죠? 저기 별똥별. Saat mereka membuat permohonan itulah Jang keluar rumah dan melihat mereka sedang berpegangan tangan. Agar tak salah paham, Kim menjelaskan jika mereka sedang membuat permohonan bersama di saat melihat bintang jatuh. 저렇게 거국적으로다가 Dalam perjalanan kembali ke Seoul, mobil mereka mogok. Mereka jadi panik karena Kim tak dapat memperbaiki mobilnya. 아직 멀었어? 자동차 수리는 Teganya, Kim meninggalkan mereka dalam kesusahan. Dalam rapat, Pak Hwang mendapat penjelasan jika mereka harus melakukan penelitian tentang rasa garam tradisional dan garam biasa. Mo menyerahkan agar Pak Ko yang bertanggung jawab urusan pasar tradisional, karena itulah keahliannya. Sementara Jang ditemani Bitna untuk survei pasar di daerah lain. 15분 35초 늦으셨습니다. Saat survei di pasar, Kim begitu semangat. Lain lagi dengan Pak Ko yang sudah letoy. Di lain tempat, Bitna yang jadi penghambat di tim mereka. Hingga Jang harus membelikan sepatu untuknya. 남자들 팀에서 살아남으려면 Pak Ko bukannya kerja, ia malah asik-asikan bertemu dengan temannya. Kim harus buang-buang waktu untuk mencarinya. Dasar aki-aki. Pak Hwang senang akhirnya bawahan dapat menyelesaikan proposal untuk presiden direktur mereka. 날 사장님께 보고 드려야 되는데. 걱정 마십시오, 부장님. Mo sebagai atasan langsung Pak Ko memberitahukan Pak Hwang jika ide untuk proyek baru itu berasal dari Pak Ko. Ia berharap agar nama Pak Ko dapat dicantumkan dalam proposal itu. Hal ini sesuatu yang sulit untuk diwujudkan mengingat Pak Ko sebentar lagi akan kena PHK. Untuk memastikan pendapat tim, Pak Hwang meminta semua pegawai menilai tentang Pak Ko. Hanya Kim yang menjawabnya dengan jujur jika Pak Ko hanyalah beban di timnya. 그냥 편하게 얘기해봐. 지원부의 짐짝 같은 존재입니다. Pendapat ini disampaikan pada Pak Jang yang tentu ia jadi emosi. Bahkan juri memberitahukan teman-temannya. Kim mulai menyadari jika ocehannya tentang Pak Ko terlalu jahat. 안 좋은 예감이 들어서 Kesal dengan jawaban Kim, lalu Mo menemuinya. Ia mengungkapkan jika Mo juga telah mengetahui masa lalu Kim yang telah di PHK. Ia pasti merasakan bagaimana menyakitkan orang menghadapi hal itu. 당하셨다고 들었습니다. 한 회사만 위해서 살았던 사람한테 Dengan terpaksa, Mo memberitahukan pemecatan Pak Ko. Tentu ia merasa bersalah sebagai kepala tim tak dapat membela bawahannya. 회사에서 입사 선물로 준 시. Jam tangan yang selalu dipakainya juga hasil pemberian perusahaan di saat ia bergabung 28 tahun lalu. Walau sudah memperbaikinya berkali-kali, jam tangan ini selalu berhenti lagi. Mungkin itu menandakan jika masanya sudah berakhir. Mereka terharu melihat Pak Ko mulai memberesi barang-barang milik pribadi. Tiba-tiba lampu di gedung mereka padam. Pak Ong akhirnya tiba di depan gedung Yang Food. Proses penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Tapi Pak Ong kecewa karena mereka tak menyediakan kopi instan. Kim tahu jika peminum kopi instan hanyalah Pak Ko. Masalahnya, toples kopi instan itu sudah dipindahkan ke dalam dus untuk dibawa pulang. Sementara Pak Ko keluar gedung untuk pergi ke resto langganannya. Di luar dugaan, Pak Ong menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Tentu membuat Jang dan Mo kelabakan harus meyakinkannya. Pak Ong kembali mau bernegosiasi. Setelah semua poin disetujui, masalahnya sedang terjadi pemadaman listrik, sehingga mereka tak dapat merevisi kontraknya. Pak Ong tak mau mendengar alasan apapun. Ia meminta kontrak ditulis dengan tangan.
Maka Kim lah yang bertugas menulis kontraknya. Selesai kontraknya ditulis, Pak Ong malah membuli tulisan Kim yang jelek. Hanya Pak Ko yang dapat menghadapi Pak Ong. Ia pun mencari dan mengajaknya bertemu. Karena lift mati, Kim dengan rela ia menggendong Pak Ko yang sudah tua melewati tangga darurat. Saat berhadapan dengan Pak Ko, Pak Ong kembali mau menunggunya. Dengan teknik kaligrafi dalam menulis, kontrak yang dibuat Pak Ko mengingatkan Pak Ong pada seseorang. Mo memberitahukan Pak Ong jika ide pertama proyek garam tradisional ini dari Pak Ko. 상품화를 제안하신 분이십니다. Setelah melalui perjuangan yang melelahkan, akhirnya kontrak kerjasama itu disetujui Pak Ong. Lalu Pak Ko pergi dengan membawa barang-barang pribadinya yang tadi sudah dibereskan untuk dibawa pulang. Mo melihat jam tangan Pak Ko yang sengaja ditinggalkan di meja kerjanya. Lalu ia berusaha memberikan jamnya, tapi ditolak karena jamnya memang sudah rusak. Saat Pak Hwang akan pergi untuk bertemu Presiden Direktur, Mo memberanikan diri menanyakan pemecatan Pak Ko itu tidak dibenarkan. Apalagi ia telah berjasa selama 28 tahun untuk perusahaan. 회사 일이다. 28년 동안 앉아있던 저 자리 그냥 Dengan tegas, Pak Ko rela berhenti lebih cepat dari masa pensiunnya. Ia bahkan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk melakukan hal berguna sebelum pergi. 고마워라도 하고 갈 수 있게 돼서 정말 좋아. 그동안 고생이 많았어. Miss Kim teringat dengan peristiwa kebakaran masa lalu hingga membuat kakinya terluka. Di tempat lain, Mo membaca artikel tentang kebakaran Bank Daehan di masa lalu setelah mendapat informasi dari Bu Rosa, si pemilik bar langganan Kim. Saat itu, terjadi demo karyawan kontrak Bank Daehan agar dipekerjakan kembali, hingga pendemo bentrok dengan aparat dan salah satu aparatnya ternyata Mo. Proposal juri sebagai karyawan kontrak masuk ke babak final. Karena takut juri akan disenangi oleh manajemen, Pak Hwang meminta Pak Jang untuk segera memecatnya. Karena sisa kontraknya tinggal 2 bulan lagi. Masa sih pegawai kontrak yang jadi pemenangnya? Perintah atasan tentu mengejutkan Pak Jang. Begitu juga bertolak belakang dengan harapan Mo agar juri dapat diangkat sebagai pegawai tetap. Hadiah kompetisi karya tulis ini sebesar 5 juta won. Juri berjanji akan membagikan uang hadiah pada teman-teman karena ia tak bekerja sendirian. Sementara Jang yang mendengar rencana juri jadi serba salah. 상금이 무슨 상관인지 모르겠습니다만. 그 주리양 기획안을 Ini hal kedua yang dialaminya sebelumnya mengenai Pak Ko yang dipercepat untuk pensiun. Hanya Kim yang telah menduga akan jadi masalah. Bagaimana mungkin status pegawai kontrak yang memenangkan kompetisi tersebut? 부장님은 갑자기 절 왜? 내가 좀 우리 회사에 적응을 못하는 것 같아. 계약을 좀 빨리 끝냈으면 좋겠는데. Singkat cerita, Jongsho sebagai agensi pegawai kontrak diberitahukan Pak Hwang jika ia tak puas dengan hasil kerja juri. Duh, jahatnya. Pak Hwang memajukan untuk memutus kontraknya 2 bulan lebih awal. Di lain tempat, juri menanyakan pada Kim apakah ia akan menang dalam kompetisi karena ia kan peramal bersertifikat. Jawabannya mencengangkan jika sesuatu yang besar akan terjadi. 아니에요, 그런 거. 어리석기 짝이었군요. Jang terheran karena Kim telah mengetahui pemutusan kontrak kerja Yuri. Sementara juri terkejut mendengar berita dari atasannya jika kontraknya diputus lebih cepat. 회사에서 무슨 일 했어요? Di bagian lain, Mo juga terkejut dengan rencana penghentian kontrak bawahannya. Jang sudah mengingatkan Mo sebelumnya agar jangan memakai nama juri dalam kompetisi karya tulis. 아침에 계약직이니까 하루아침이건 반나절이건 Pemecatan juri secara tiba-tiba membuat teman-teman lain jadi gelisah. Karena sewaktu-waktu mereka juga akan diberlakukan hal yang sama. 그 기획안 때문입니까? 처리하겠습니다. Kesal dengan ulah Pak Hwang, Mo protes pada atasan dan berniat akan menarik proposal yang dibuat juri. Tentu Pak Hwang menutupi alasan sebenarnya jika juri tak cocok bekerja di kantor. Jang mati-matian agar Mo menghentikan untuk memojokkan Pak Hwang. Bisa-bisa ia juga akan dimasukkan daftar hitamnya.
왜 이렇게 말귀를 못 알아듣냐? 너까지 부장님한테 찍히고 싶어? Ocehan menyakitkan ini didengar juri. Jang yang memang penjilat tulen tentu akan membela atasan. Juri menolak saat Bitna akan meminta tolong ayahnya untuk berbicara langsung dengan Pak Hwang untuk membatalkan pemecatannya. 잘못한 게 아니면 Guna membuat artikel internal perusahaan, tim PR meminta Pak Hwang untuk beraksi dalam judo agar bisa menjadi topik berita. Pak Hwang dengan mudah mengalahkan lawannya. Tak disangka, tiba-tiba Kim datang dengan pakaian judo untuk menantangnya. Pak Hwang tak bisa menolak karena ada tim PR sedang meliput. Dalam aksinya, Kim meminta Pak Hwang untuk membatalkan pemecatan juri. Jika tidak, ia akan mempermalukannya. Setelah Kim mengalah dari sparring judo, Pak Hwang tak mau menepati janji untuk membatalkan pemecatan juri. Jang akhirnya masuk jebakan Pak Hwang untuk diadu domba dengan Mo. Pak Hwang memintanya agar proposal itu dibuat atas nama Jang. 그 기획안 네가 가져와. 네가 맡아서 추진해. Berita ini membuat mereka semua terkejut, apalagi Mo sebagai teman dekatnya. Pak Hwang meminta tim pendukung tak harus mengerjakannya lagi. 팀장님, 저희 이거 진짜 못하는 거예요? Walau gondok dan kesal, Mo tetap mendukung Jang untuk melanjutkan proposalnya. Ia juga sedang membuat angket untuk diisi emak-emak agar benar-benar yakin proposal itu memang pantas menang. 장 팀장님 탓은 아니죠? Lalu melaporkannya pada Pak Hwang jika survei akan dilakukan di Home Mart. Mengetahui rencana survei akan dilakukan, Bitna menunggu Jang guna memberikan dokumen pendukung. Namun ia kecewa mendengar keinginannya untuk ikut ditolak. Apalagi mengetahui Jang akan pergi dengan Kim. Dalam perjalanan, Jang nyanyi-nyanyi tak karuan. Bukannya membuat nyaman, tapi malah mengganggu Kim yang sedang menyetir. 운전에 방해가 됩니다. Di Mart, mereka menyediakan makanan untuk disurvei para pembeli. Pak Han memberikan contoh-contoh makanan yang pernah dilakukan di Mart mereka dalam 10 tahun terakhir. Mereka juga memberikan formulir survei untuk warga. Sepulang survei, Jang diajak makan malam oleh Pak Hwang. Ia terkejut melihat Bitna juga ada di restoran, yang ternyata ayah Bitna mengajaknya makan bersama. Sambil makan malam, ayah Bitna menanyakan kepastian Jang dengan putrinya, yang tentu saja membuat muka si Bitna memerah. Ayahnya tahu sejak mereka kuliah mereka sudah berkencan. Berita ini membuat Pak Hwang terkejut karena baru mendengarnya. Ayah Bitna kecewa karena putrinya selalu menolak untuk kencan buta dengan pria pilihannya. Jadi ingin memastikan hubungan putrinya. Malu dengan ocehan ayahnya, si Bitna pun pergi duluan. Jang tak bisa berkata-kata setelah Bitna memang mengakui tak mau kencan buta karena dirinya yang masih butuh waktu. 항상 신경 쓰란 말이야. 미나 씨랑 잘해볼 마음. 장인이 은행장인데? Di kantor, Pak Hwang mendukung kencan bawahannya. Selain itu, ayah Bitna juga tajir, bro. Ia presiden direktur bank besar. Hasil survei diberikan oleh Mo pada Pak Hwang. Lagi-lagi ia harus dikecewakan karena hasil survei itu tak berguna. Karena mereka sudah menandatangani kontrak dengan King Mama. 생산업체랑 계약 단계니까. 생산업체요? Seorang koki profesional. Jadi ide juri dalam proposal tak bisa dilakukan sepenuhnya. Pak Hwang senang karena penandatanganan kontrak dengan pabrik makanan selesai dilakukan. Jang berusaha agar Pak Hwang tak tersinggung dengan tindakan Mo. Namun semua sudah terlambat karena Pak Hwang akan memindahkan Mo keluar kota untuk mengisi posisi kosong karena manajer pabrik mengundurkan diri. 공장의 관리자 한 명이 그만뒀대. 내려보낼 거야. Mo menemui Kim guna memberitahukan masa lalu jika Kim pegawai Bank Daehan yang di PHK dan Mo sebagai aparat yang menghalangi demo. Ia meminta maaf karena menyebabkan Kim terluka. Lalu Mo tak dapat lagi menahan perasaannya pada Kim. 좋아해서 그래요. 좋아해서 그런 거예요. 항상 너무 외로워 보이고 그래서 Sayang, Kim menolak cintanya. Duh, kasihan. 죄송합니다, 팀장님. 팀장님과 Di tempat lain, Jang kecewa karena Pak Hwang akan memutasi Mo keluar kota.
Hingga ia juga tak dapat menahan kekesalannya karena Mo tak mau mengikuti perintahnya untuk tak mengurusi karyawan kontrak. 시켰다 진짜 무정한. 지금 시키는 대로 하지. 어리면 된다고. 이 병신 같은 놈아. Karena sudah sama-sama mabuk, mereka malah jadi berkelahi. Lalu Jang menemui Kim guna memberitahukan kepindahan Mo keluar kota. 왔지. 팀장, 너 좌천될 것 같아. 한테 기획안 뺏길 때부터 Sementara Kim mengajak Juri memasak guna dibagikan ke teman-teman sebagai makan siang gratis. Dalam rapat, Jang menyampaikan presentasinya tentang proposal yang bekerja sama dengan King Mama. Tiba-tiba ia blank seperti ngelamun. 신개념 도시락 브랜드입니다. 이 기획안이 현실화된다면 Lalu mengatakan jika ia tak membuat proposalnya sendiri, tapi hasil kerja dari Mo dan Juri, seorang karyawan kontrak. Ia lalu pergi begitu saja dari ruang rapat. Berita perginya Pak Jang dari ruang rapat langsung diketahui oleh bawahannya. Mereka heran kok bisa-bisanya Pak Jang melakukan itu di hadapan presiden direktur. Jadi terpaksa Presdir harus menunggu hingga Mo datang untuk menyampaikan presentasinya. Sudah diduga proposal mereka terpilih jadi juara 1. 1등 했습니다. Sepulang kerja, Jang menemui Kim untuk mengungkapkan perasaannya. Aji gile. Tentu sudah bisa ditebak jika Kim tak semudah diluluhkan hatinya. Di lain tempat, dengan suksesnya proposal mereka, kali ini Pak Hwang mendekati Mo. 위에서 반응들이 아주 좋아. 팍팍 밀어줄 테니까. Akibat perbuatannya, Jang harus dicopot dari jabatan dan gelarnya, serta dipindahkan ke tempat baru. Roda emang berputar, sementara kerjaan Jang kini hanya membantu Kim. Dia mengorbankan jabatannya demi membela Mo agar tak dipindahkan dari posisinya. Kini para bawahan tak mau lagi membuatkan kopi untuk Jang. Bahkan disuruh-suruh Miss Kim. Untuk meluncurkan produk baru, mereka menyelenggarakan bazar terbuka dan gratis. Ironisnya, Jang yang menjadi ikon bazar tersebut. Tak disangka, Kim bertemu dengan Pak Won, mantan atasan saat bekerja di bank. Pertemuan mereka membuat Jang cemburu. 먼저 가보겠습니다. 당신 뭐야? Penolakan cintanya membuat Jang ngoceh-ngoceh pada Kim, hingga terdengar oleh Bitna. Dan memberitahukan pada Mo jika dugaan Jang menyukai Kim memang benar. 싸우다가 정들 줄 알았어. 규직이 기다리고 있는 거야? Sementara Jang penasaran siapa laki-laki yang tadi menemui Kim. 아직 Setelah dihitung ulang, ternyata biaya produksi bekal makan siang masih tinggi. Jang memberikan solusi untuk mengganti tempat makanannya dengan yang lebih murah. Ia dengan ditemani Kim mendatangi pabrik pembuat tempat makanan. Saat sedang berdiskusi, mereka terganggu dengan bayi Bu Han yang terus menangis. Kim berusaha menenangkannya hingga bayi itu jadi tertawa. Diskusi diselesaikan dengan baik dan kerjasama kontrak ditandatangani. Akhirnya, manajemen memutuskan untuk memindahkan Jang ke departemen pendistribusian akibat mengecewakan presiden direktur. 그래도 왜 장 팀장이 Semua orang tak menyangka Jang malah yang harus meninggalkan mereka lebih dulu. Bitna orang yang paling terpukul dengan kepindahannya. Sebelum meninggalkan Seoul, Jang menemui dan memberikan kartu namanya pada Kim. Tiba di tempat baru, Jang harus menghadapi pegawai dan lingkungan yang jauh berbeda dengan kantor pusat. Sementara Kim tetap menolak untuk memperpanjang kontraknya. Mo datang menemui Jang yang sedang berdebat dengan supir truk. Mo memberitahukan kisah 6 tahun lalu, di mana Kim saat itu masih bekerja di Bank Daehan dan ia sendiri seorang polisi. Saat demo terjadi, bank itu terbakar dan Kim mengalami luka di kakinya. Lalu Kim membuka foto album kenangan keluarga dan menemukan foto Kim di antara pegawai Bank Daehan lainnya bersampingan dengan ibunya. Saat itu Ibu Jang sedang melakukan aksi demo.
hingga ayah Jang merasa terganggu karena istrinya tak memperdulikan keluarga. Ujung-ujungnya, pertengkaran orang tua tak terhindarkan. Di bagian lain, Kim juga sedang teringat dengan ibu Jang. Esok hari keduanya sama-sama pergi ke rumah Abu dan sama-sama menemui Bu Jin. Kim terkejut mendengar Jang memanggil ibu pada ibu Jin. 엄마 보러 왔어. Jadi selama ini, Kim menjadi bawahan ibu Jin. Kim merasa bersalah pada Bu Jin karena ia yang menyebabkan kematiannya. 의미에서 오늘 소주. Semua terjadi di tahun 2007. Saat itu, DPR mengesahkan undang-undang baru tentang ketenaga kerjaan. Jika pegawai telah dikontrak selama 2 tahun, maka wajib dialihkan statusnya jadi pegawai permanen. Saat itulah Bang Daehan malah memecat mereka. Maka terjadi demo agar undang-undang baru dibatalkan, hingga terjadi kekisruhan di lapangan. Selesai demo, para pegawai menduduki Bang Daehan untuk menekan pimpinan agar mereka tetap bekerja. Jika pegawai tak meninggalkan kantor hari itu, maka polisi akan menangkap mereka. Sebagian pegawai telah pergi, sementara Bu Jin bertahan di kantor tersebut. Pak Won yang menyukai Kim mengajaknya pergi dan mengunci pintu bank itu dari luar. Karena esok harinya, polisi akan segera menangkap mereka. Aksi atasan ini dicegah Kim karena takut terjadi sesuatu pada mereka. Kim menunggu di taman di dekat Bang Daehan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba bank itu meledak dan terbakar. Ia berusaha untuk masuk guna menolong Bu Jin. Namun naas, saat itulah reruntuhan kayu yang terbakar menimpa Bu Jin hingga tewas. Sementara Kim terluka di kakinya. Tim pengembangan senang karena sebentar lagi kafe makan siang mereka akan resmi dibuka untuk umum. Atas permintaan Pak Hwang, Kyung-woo diminta untuk membujuk Kim agar bergabung jadi pegawai tetap. Lalu mereka berusaha membujuknya dengan gaji double, tempat kerja khusus, dan mobil pribadi. 2 hari lagi kontrak kerja Miss Kim akan berakhir. Mo berusaha untuk melobi yang kesekian kalinya agar Kim mau diperpanjang. 98곳 계약직으로 근무했던 회사 수입니다. Kim telah bekerja di 98 perusahaan dengan status kontrak. Ia pernah dipecat di hari pertama bekerja. Selain itu, ia pernah juga tak digaji. Kafe makan siang mulai dibuka dan Kim mengisi suara sebagai kata pengantarnya dengan naskahnya ditulis oleh Pak Jang. 얹어진 계란 후라이는 오늘도 내 도시락에는 친구들의 도시락 속에서로 말씀하십니다. 엄마에게 심통을 부립니다. Penjualan pertama kafe makan siang habis terjual. Mo memberi kabar baik buat juri bahwa kontraknya juga telah diperpanjang, bertepatan dengan hari terakhir Miss Kim bekerja. Juri menemui Kim, lalu Kim menjelaskan jika ia mentolerir untuk memperpanjang kontrak kerjanya, maka setelah kontrak kerja kedua berakhir pasti akan berharap untuk dilanjutkan dengan kontrak ketiga. 한번 계약이 연장되면 혹시라도 Hingga akhirnya ia akan merasa cemas dan hal itu tak ingin terjadi. Karena Kim tak mau dibuatkan pesta perpisahan, maka teman-teman mengirimkan video perpisahan untuknya. Jang mendapat kabar menyedihkan dari Mo tentang hari terakhir Miss Kim bekerja dengan mereka. Lalu Jang izin untuk kembali ke Seoul guna bertemu dengan Mo. Lalu Bitna menemui Kim. Alasan ia ingin bergabung dengan Yang Put dikarenakan ada Jang. Bitna ingin tahu bagaimana untuk menaklukkan hati Jang. Saat ia datang ke bar untuk bertemu Kim, sayang Miss Kim juga sudah pamit dari bar langganannya dan pergi ke Bandara Incheon. Di bagian lain, Pak Jang mendapat nomor ponsel Kim dari Mo. Mendengar alasan Miss Kim tak mau diperpanjang kontraknya, juri jadi terpengaruh. Tiba-tiba ia menolak untuk memperpanjang kontraknya. 저를 더 필요로 하는 곳이 있지 않을까. Beberapa saat kemudian, ia dan teknisi terjebak dalam ruangan mesin, di mana ada kebocoran pipa gas. Di dalam taksi, ia mendapat berita di radio ada insiden di pusat distribusi Yang Put. Dua orang terjebak di sana bernama Jang dan seorang teknisi. Mendengar berita itu, Kim datang untuk membantu menyelamatkan karena memiliki sertifikat penyelamatan darurat.
Melalui atap, Kim berhasil menyelamatkan mereka. Kim tetap pergi walau Jang telah mengingatkan jika kematian ibunya bukan kesalahan dirinya. 멀쩡하네. 잘못이 아니야. 돌아와. 6 bulan kemudian, perusahaan menyelenggarakan pemilihan karyawan terbaik yang dimenangkan oleh Mo. Dengan proyek membuka kafe makan siang dengan harga murah. Dalam kata pengantarnya, Mo memberitahukan jika proyek itu berhasil. 엄마한테 잘하자 도시락은 리어로부터 시작되었습니다. 정주리 씨와 미스 김 씨. Mo memberitahukan jika proyek itu berhasil karena dibantu bawahannya dan 2 pegawai kontrak dengan menyebutkan nama Juri dan Miss Kim, yang keduanya tak berada di ruangan tersebut. Tentu saja ocehannya ini membuat Pak Huang tak senang. 6 bulan setelahnya di Spanyol, Miss Kim mendapat surat dari Juri, mengabarkan situasi kantor Yang Put. Dan Pak Jang masih bekerja di pergudangan. 상반기 물량 재고 정리한 거 다시. 엄마한테 잘하자 도시락 카페. Cerita ditutup, Kim datang melamar bekerja di tempat Pak Jang sebagai office boy. 커피 누가 탔습니까? 전에 무슨 일 했냐고요? 타겠습니다.